Tahun depan pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran harus melunasi utang jatuh tempo senilai 800 triliun. Ini belum bicara anggaran untuk program andalan Prabowo Gibran, yakni makan siang gratis dan juga susu gratis, yang perlu dana 450 triliunan. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dinilai hanya memberatkan APBN, apalagi tak ada investor asing yang tertarik. Menambah panjang daftar proyek mangkrak warisan Presiden Jokowi. Sesuai kesepakatan, total dana APBN untuk mega proyek IKN ini sebesar 90,4 triliun atau 20% dari total investasi IKN sebesar 466 triliun. Sampai 2024, total duit APBN yang mengucur ke IKN mencapai 73,3 triliun. Artinya, jatah APBN 2025 untuk membiayai proyek IKN hanya tersisa 17 triliun. Sayangnya, proyek di lahan seluas 2.500 km persegi ini masih belum apa-apa. Bisa dibayangkan betapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk menyulap lahan IKN ini yang dulunya hanya hutan menjadi kota modern dan ramah lingkungan. Bisa jadi taksiran biaya investasi IKN ini sebesar 466 triliun adalah angka yang minimal. Bisa jadi dibengkak sebesar 500 triliun lah. Sayangnya tak ada investor kelas kakap yang bisa biasanya asing yang kepincut untuk membenamkan duitnya di IKN. Yang ada hanya investor dalam negeri yang diwakili sejumlah konglomerat di bawah komando Sugianto ini atau Agung Sedayu Group. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Kembali menyoal rendahnya minat investor asing yang masuk ke IKN secara perlahan, mulai banyak menteri yang mengakuinya. Contoh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia misalnya. Ia mengatakan bahwa investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Itu semuanya ya. Belum ada penanaman modal asing atau PMA yang melakukan groundbreaking atau masuk. Mantan Menko Polhukam itu menyitir sebuah berita soal belum adanya investasi asing masuk di IKN. Dirinya juga memberikan saran untuk merencanakan kapan batas waktu investasi di IKN, terutama bagi investasi asing. Oh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus Mas Bahlil, setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan. Cuit Mahfud MD di akun X-nya. Apapun alasannya ya, yang jelas tak ada investor asing yang kepincut untuk berbisnis lah di IKN. Jadi wajar jika banyak kalangan menyebut proyek Roro Jonggrang IKN bakal menjadi mangkrak. Walaupun dipaksakan, kualitasnya dinilai asal jadi saja. Pernyataan Bahlil ini membenarkan prediksi dari ekonom senior UI Faisal Basri. Di mata investor, investasi di IKN tak lebih dari buang-buang uang. Tak ada indikator bisnis yang menyebut adanya potensi cuan di IKN, hanya buang-buang katanya. Nah, jika investor asing tak diharapkan atau tak bisa diharapkan lagi, peluang menjadi proyek mangkrak semakin besar karena dananya masih kurang 375 triliun lah. Ditalangi dengan APBN malah berbahaya karena beban APBN pada tahun depan sudah cukup berat. Tahun depan pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran harus melunasi utang jatuh tempo senilai 800 triliun. Ini belum bicara anggaran untuk program andalan Prabowo Gibran, yakni makan siang gratis dan juga susu gratis, yang perlu dana 450 triliunan. Atau subsidi energi sekitar 187 triliun, anggaran pendidikan 741 triliun, total 1.900-an lah triliun, atau setara 60% dari total APBN. Itu belum termasuk
keperluan gaji pegawai yang masing-masing kementerian dan lembaga selalu minta naik tiap tahunnya. Jadi pilihannya benar-benar sulit untuk Prabowo dan juga Gibran. Kecuali Prabowo berani menunda berbagai proyek warisan Jokowi yang hanya bikin runyam anggaran. Salah satunya ya IKN yang keperluan dananya cukup besar dan cukup jumbro. Cukup besar lah. Intinya ini bisa jadi membengkak sekitar ya itu tadi 500-an triliun. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana kebijakan presiden nanti di 2025 nanti, ya ini Prabowo dan juga Gibran, bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil gitu loh. Kita sebagai masyarakat juga menunggu bagaimana kualitas dari Prabowo dan juga Gibran ini membackup ataupun menindaklanjuti ataupun menyikapi proyek-proyek yang sangat besar, yang sangat menggelegar ini, yang menurut masyarakat ini, yang menurut ekonom, yang menurut peneliti-peneliti yang lain itu sangat membengkak lah dananya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Prabowo dan juga Gibran di tahun depan lah. Ya semoga saja apapun kebijakannya itu bisa meringankan beban masyarakat, meringankan beban negara dan juga meringankan APBN dan kalaupun bisa itu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, mungkin cukup itu ya informasi yang saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Terima kasih.